Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab baru yaitu tentang fungsi kuadrat. Oke. Sebelumnya kita bahwa fungsi kuadrat itu merupakan fungsi yang berbentuk ini, coba perhatikan di laser point ini. Fungsi X sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Atau bisa juga ditulis fungsi X-nya diganti Y. Jadi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Di mana A dan B itu merupakan suatu koefisien dan C adalah konstanta. Nah, jadi A, B, dan C itu merupakan bilangan real, tapi syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Itu yang dimaksud dengan fungsi kuadrat, seperti itu. Kemudian saya berikan contohnya bentuk-bentuk fungsi kuadrat. Yang pertama ini fungsi X dengan X kuadrat sama dengan 6X ditambah 8. Nah, di sini di depan X kuadrat ada koefisiennya yaitu 1, kemudian di depan X ini koefisiennya adalah negatif 6. Kemudian konstantanya adalah 8. Kemudian contoh yang kedua, nah ini juga disebut fungsi kuadrat, oke? Walaupun dia tidak memiliki konstanta. Jadi di sini contohnya fungsi X sama dengan 2X kuadrat dikurangi 4X. Selanjutnya, contoh selanjutnya, fungsi X sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2. Ini juga merupakan fungsi kuadrat. Selanjutnya, grafik fungsi kuadrat fungsi X sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, atau Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C, itu nanti berbentuk parabola. Jadi grafik fungsi kuadrat itu nanti membentuk suatu parabola. Keterangannya sebagai berikut. Nih, coba perhatikan gambar di sini ya. Nah, kan kita membuat grafik itu ada garis untuk fungsi X-nya, kemudian ada untuk garis fungsi Y-nya. Nah, di sini ada keterangannya, coba perhatikan. Di sini nanti membentuk suatu parabola. Ya, bisa nanti dia terbuka ke atas atau nanti terbuka ke bawah. Jadi tergantung dengan fungsi X-nya. Nanti kita pelajari setelah ini. Nah, kemudian di sini ada titik potong. Titik potong terhadap sumbu Y itu ada di sebelah sini. Kemudian di sini ada titik potong terhadap sumbu X. Nah, misalnya di sini dan di sini ada 2. Kemudian di tengah-tengahnya ini ada yang namanya sumbu simetri. Kemudian titiknya ini, titik pertengahan sumbu ini disebut dengan titik ekstrim. Gitu ya. Nanti kita pelajari tentang titik ekstrim setelah ini. Ini merupakan grafik dari fungsi AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian posisi dari parabola ini ditentukan oleh nilai A atau depan koefisien X kuadratnya. Nah, jadi ini, jika A lebih besar dari 0, A lebih besar dari 0 itu kan berarti ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Jadi tidak ada yang negatif, maka parabola terbuka ke atas. Jadi kalau positif, di depan X kuadrat itu positif, maka nanti parabolanya terbuka ke atas seperti contoh yang tadi. Nah, nanti gambarnya seperti ini. Seperti gambar yang barusan tadi ya. Jadi dia terbuka ke atas. Nah, parabola yang terbuka ke atas akan memiliki nilai ekstrim minimum. Jadi nilai ekstrim yang di titik puncak ini tadi, yang di
tengah-tengah tadi kan sumbu simetri itu di sininya merupakan titik ekstrim, maka disebut dengan ekstrim minimum, nilai ekstrim minimum ya. Kemudian koordinat titiknya disebut koordinat titik balik minimum. Itu jika A-nya lebih besar dari 0. Jadi koefisien di depan X kuadratnya itu lebih besar dari 0. Kemudian A-nya kurang dari 0, A kurang dari 0 itu kan berarti yang negatif ya. Ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Pokoknya kalau di depan X kuadratnya itu nanti nilainya negatif, maka parabola terbuka ke bawah. Jadi, seperti ini. Parabola terbuka ke bawah itu contohnya seperti ini. Oke. Nah, kalau parabola yang terbuka ke bawah akan memiliki nilai ekstrim yang maksimum. Jadi ini titik ekstrimnya kan berarti ada di atas, maka nilai ekstrimnya nilai ekstrim maksimum. Dan koordinat titiknya disebut koordinat titik balik maksimum, seperti itu. Paham ya? Jadi kalau misalkan di depan X kuadrat itu misalkan negatif, contohnya ini min 2X kuadrat ditambah 2X min 4 gitu. Berarti kan di depan X kuadrat itu kan negatif 2, maka dia nanti bentuknya parabola yang terbuka ke bawah. Karena di depan X kuadrat itu bernilai negatif, ya kan? Karena A-nya itu kurang dari 0. Seperti itu. Contoh soal dan pembahasan. Oke. Di sini coba gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan min X kuadrat tambah 4. Nah, di depan X kuadrat ini kan bernilai negatif ya, berarti ini negatif 1. Maka nanti kita sudah tahu bahwa grafiknya nanti akan terbuka ke bawah, ya kan? Karena A-nya kurang dari 0. Di sini kan A. A-nya kurang dari 0. Coba kita cek ya. Dengan daerah asalnya X, di mana X itu bilangan real yang lebih besar dari negatif 3, kurang dari atau sama dengan 3. Nah, yang pertama kita harus buat tabel terlebih dahulu, ya kan? Nah, tabelnya ini kan X-nya di daerah asalnya tadi ya. Daerah asalnya adalah negatif, mulai dari negatif 3, karena di sini ada sama dengannya, oke. Negatif 3 berarti ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan yang terakhir adalah 3. Karena X-nya ini kan ada di antara negatif 3 dan 3. Berarti angka X-nya ini, daerah asalnya ada min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Ini merupakan bilangan real. Kemudian, daerah asalnya ini kita masukkan ke dalam fungsi Y. Nah, fungsi Y-nya itu kan ini ya tadi ya, Y sama dengan min X kuadrat ditambah 4. Nah, kita masukkan untuk menemukan nilai min 5 ini. Kenapa kok bisa min 5? Itu dari min 3. Kita masukkan X-nya ini kita ganti min 3. Berarti min 3 kita kuadratkan jadi 9. 9 kali negatif 1 jadi negatif 9. Negatif 9 tambah 4 hasilnya negatif 5. Jadilah ketemu fungsi Y-nya adalah negatif 5. Maka ketemu titik X, Y-nya adalah min 3, min 5. Kemudian yang selanjutnya min 2. Min 2 kita masukkan ke sini. Min 2 X-nya min 2 dikuadratkan jadi 4. Min 1 kali 4 hasilnya negatif 4. Negatif 4 tambah 4 hasilnya 0. Maka negatif 2,0. Seperti itu hasilnya. Kemudian untuk negatif 1 juga seperti itu. Kita masukkan ke sini. Negatif 1 kita kuadratkan 1. Kali negatif 1 min 1 tambah 4. Min 1 tambah 4 hasilnya 3. Jadi ketemulah min 1,3. Min 1,3. Kemudian kalau X-nya 0, X-nya 0 berarti kita ganti ke sini. 0 kuadrat berarti 0. Tetap ya. Min 1 kali 0 juga 0. Berapapun kalikan 0 hasilnya 0. 0 ditambah 4 maka hasilnya Y-nya adalah 4. Maka titiknya adalah 0,4.
Begitu seterusnya di sini. Jadi ini 1 kita masukkan ke sini. 1 kuadrat, 1 kali negatif 1 min 1 tambah 4, 3. Ketemu sini 3 jadi 1,3. Begitu seterusnya sampai ini. Caranya seperti itu untuk mengisi tabelnya. Coba nanti kalian praktekkan ya untuk tugasnya. Buat tabel. Nah, dari tabel grafik fungsi kuadratnya, kita bisa menggambar. Gambarnya kan jadi seperti ini. Grafiknya terbuka ke bawah, ya kan? Sesuai, karena tadi fungsi kuadratnya di depan x kuadrat adalah negatif ya. Nih, negatif x kuadrat ditambah 4 kan, maka dia terbuka ke bawah. Nah, tapi cara menentukannya, terbuka ke bawah atau ke atas, itu kalian buat dulu titik-titiknya. Titiknya tadi kan ada negatif 3,5 ya kan di sini. Terus yang kedua negatif 2 pasangannya sama 0 kan. Jadi min 2,0 itu di sini. Kemudian min 1,3 berarti titiknya di sini. Terus 0,4 ya kan titiknya di sini. Terus untuk 1 x-nya berarti ketemu y-nya tadi 3 berarti di sini titiknya. Kemudian kalau x-nya 2 ketemu y-nya 0 berarti di sini titiknya. Terus kemudian yang 3 ketemu y-nya negatif 5, berarti 3, negatif 5 di sini. Baru kita gambar grafiknya. Disambungkan antar titik ya. Digambar sih dari sini ke sini, sini ke sini, sini. Oke. Jadi kita tahu bahwa grafiknya membentuk grafik parabola terbuka ke bawah. Jadi dapat kita simpulkan koordinat titik potong terhadap sumbu X adalah, ini ya, berarti titik potongnya terhadap sumbu X ini dan ini. Yang memotong sumbu X, yaitu min 2,0 dan 2,0. Kemudian koordinat titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah titik potong terhadap sumbu Y. Sumbu Y kan berarti yang ini ya. Ini sumbu Y, ini kepotong, maaf. Ini sumbu Y ini. Berarti titik potongnya yang memotong adalah di sini nih, yaitu 0,4 ya. Maaf ini salah, ini seharusnya 0,4. Maaf, ini seharusnya 0,4 bukan 0,9, oke. Kemudian selanjutnya yang ketiga, persamaan sumbu simetri adalah X sama dengan 0. Persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 0, ya kan? X-nya sama dengan 0. Kemudian koordinat titik ekstrim, koordinat titik balik, maksimum adalah ini tadi, koordinat titik ekstrimnya di sini ya, 0,4, bukan 0,9 ya, ini seharusnya 4, ini juga 4. Titik ekstrimnya kan yang paling puncak ini, ya kan, dia 0,4. Oke, semoga bisa dipahami, mungkin itu contoh yang bisa saya berikan, nanti silahkan dicoba untuk soal-soal yang lainnya, supaya lebih paham lagi untuk mengerjakan soal ini, soal-soal seperti ini. Saya sampaikan pada pertemuan kali ini, selamat belajar, semoga dimudahkan dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.